Bak drama kolosal di film-film, lautan api terhampar sejauh mata memandang. Inilah tragedi kebakaran hebat yang membumi hanguskan pemukiman padat penduduk di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. 32 unit mobil pemadam kebakaran dan 128 personil tak bisa berbuat banyak berhadapan dengan amukan dahsyat si jago merah di gang-gang sempit tersebut. Tidak tanggung-tanggung, amukan si jago merah membuat sekitar 200 rumah hangus di 4 RT hingga menyebabkan lebih dari 1.500 warga kehilangan tempat tinggal dan kini terpaksa harus bertahan di tempat pengungsian dengan baju satu kering di badan. Maka inilah penelusuran tim insert ke TKP kebakaran dahsyat Kebon Kosong bersama reporter Jeva dan juru kamera Ardi. Ya pemirsa Insert Investigasi, sekarang saya sudah berada di lokasi kebakaran di RW 05 Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemirsa bisa lihat bahwa di sini sudah ada garis polisi yang diyakini sebagai titik api pertama karena dengan dugaan bahwa pemilik rumah lupa untuk mematikan kompor saat memasak. Dapat diketahui juga bahwa terdapat kurang lebih 200 rumah warga yang terkena dampak dari kebakaran ini. Bila sebelumnya di lorong-lorong ini ada perayaan riuhnya kehidupan dari 1.500 orang, kini berubah jadi lorong mati dan sepi. Sejumlah warga tampak mengais serpihan puing-puing di bekas rumah tercinta sambil kuat-kuatin hati meratapi derita kehilangan semua yang ada di balik satu-satunya rumah tempat bernaung bagi keluarga tercinta. Sisa-sisa puing yang gosong tak berbentuk serta tembok-tembok koreng yang compang-camping menghadirkan pemandangan horor tersendiri serta menceritakan betapa dahsyatnya tragedi kebakaran siang 10 Desember tersebut. Adnan, seorang kuli bangunan, tak menyangka hari itu menjadi pagi terakhir baginya keluar dari rumah. Siang harinya, sang istri menghubungi sambil meraung pilu. Begitu kembali, ia tidak menemukan lagi rumah kelahirannya karena semua sudah berubah menjadi debu. Baginya kegetiran ini persis menegak ulang pil pahit yang terjadi pada 1988 dan kala itu bersama keluarga, ia mengungsi di Bandara Kemayoran. Nggak bawa apa, cuma baju yang nempel. Oh, hanya baju. Karena posisinya radius dari TKP sampai sini kan paling 5 meter, 7 meter kan. Ya mungkin ya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan ya. Ya bagi saya pribadi sih pinginnya ya jangan sampailah kayak gini dan semoga lah ini ya jadi apa ya. Jadi intinya lah jangan sampai lah gini. Berarti sebelumnya emang belum pernah kejadian seperti ini ya Pak ya? Tahun 88 pernah. Tuh paling gede tahun 88 kita ngungsi di bandara. Tuh kita jebol gerbang bandara itu, belakangan gerbang bandara tuh. Kita jebol tuh gerbang bandara itu. Berarti Bapak 2 kali kejadian. Iya, saya ngalamin ya, paling gede ya 88. Demikian pun dengan Asep Supriyatna. Meskipun berada di rumah saat kejadian dan sempat berjibaku habis-habisan bersama tetangga dan petugas untuk menjinakkan api, faktanya rumah satu-satunya tempat 4 kepala keluarga dan anggota masing-masing bernaung tetap berubah jadi debu. Dengan mata berkaca-kaca, dalam kondisinya yang sedang nganggur saat ini, tak sanggup untuk membayangkan bagaimana bisa hidup tanpa rumah lagi. Jadi pada saat kejadian itu saya juga lagi berjibaku untuk memadamkan api rumah tetangga agar rumah saya itu nggak ada kena imbasnya terjadi kebakaran. Ya namun takdir berkata lain lah. Mungkin karena faktor angin juga kencang itu jadi imbasnya ke rumah saya juga kena juga. Waduh ini sangat cobaan besar buat saya sendiri sih. Cuman saya ya jalanin aja dengan tabah lah. Insya Allah di balik kejadian ini Allah ngasih rencana yang terbaik buat saya. Bila bapak-bapak kepala keluarga yang terkenal gahar dan tangguh saja kini berlinang air mata, apa kabar Rahma dan Yulita, duo ibu tunggal senasib sepenanggungan? Jangankan surat-surat, baju untuk anak pun tidak ada yang tersisa bagi Rahma. Di rumah sederhana itu, selama ini padahal juga menjadi benteng pertahanan untuk menghidupi anak-anak mereka yang masih kecil-kecil dengan berjualan. Bila kini hanya tersisa puing-puing gosong, lantas bagaimana Rahma dan Yulita menghidupi anak-anak mereka ke depan? Kalau saya sih udah jadi abu semua, nggak ada satupun yang tersisa dari perabotan dapur, rumah tangga, di dalam kamar, baju segala macam, surat-surat udah nggak ada lagi. Udah jadi. Kalau saya sih alhamdulillah baju sih ada yang selamat,
Tapi surat-surat selamat, cuma baju-baju doang kan, kayak injak-injak apa semua tuh. Belum pilih-pilih Mbak, trauma ya, otomatis saya trauma. Apalagi saya kan punya anak kecil dua-dua, itu trauma pastinya. Apalagi saya kan anak saya tuh Mbak ada, maaf ya, nggak bisa kena asap gitu, jadi asma dia. Sempat panas juga sih, tadi malamnya saya sampai ke dokter juga gitu. Trauma ya otomatis ya Bu, trauma. Oh yang kecil itu umur 3 tahunan, kalau ini 1 5 tahun. Posisinya lagi tidur semua, emang tidur siang. Ya, hari sial memang tidak ada di kalender. Menurut para saksi mata, kebakaran bermula dari rumah seorang warga yang memiliki lapak plastik. Percikan api diduga berasal dari kompor listrik yang kemungkinan lupa dimatikan. Begitu menyadari, api sudah membumbung di rumah tersebut dan kemudian dengan cepat merambat ke rumah-rumah lainnya. Kalau dari kronologi sih informasinya ada dugaan korsleting listrik dari kompor listrik yang ditinggal. Kebetulan di situ juga lapak-lapaknya pilas sampah ya, botol-botol bekas. Akhirnya mulai dari situ juga ada angin kencang, akhirnya mulai merembetlah ke mana-mana kebakaran tersebut. Ya luasannya itu sekitar 4.000-an meter persegi yang terimbas dari kebakaran ini. Bangunannya juga sekitar 197 bangunan, 594 kakak dan juga 1.520 jiwa yang terdampak. Sementara ini kita masih dalam proses penyelidikan ya. Penyelidikan, kita belum tahu sebabnya dari mana. Sudah kita periksa yang punya rumah dan saksi-saksi di sekitar rumah itu, tetangganya sekitar 5 orang. Tapi kami tetap melakukan penyelidikan. Kami akan menghadirkan dari Puslapor, Mabes maupun dari Napis ya. Sementara dalam proses penyelidikan. Itu sementara ini data kita maupun di tempat penampungan penanggulangan korban kebakaran itu sekitar 200-an ya. Dari RT 4 sampai RT 8 di RW 5 Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran. Data lengkapnya itu sekitar ya ribuan ya dari kakaknya ya. Sekarang udah di penampungan, ada di SD 09 Kebon Kosong. Tadi sudah bersama-sama kita lihat ya kan, didatangin para pejabat, Bapak Yusuf Kala maupun Bapak Wakil Presiden RI. Ya, nasib 1.500 warga Kebon Kosong Kemayoran seketika berubah jadi penghuni tenda dan ruang penampungan sementara. Meski kini sudah ada 2 titik pengungsian sementara dengan rata-rata kebutuhan dasar terpenuhi, namun tetap saja ada feel yang tak tergantikan. Ada rasa yang hilang, yang seolah ikut terbakar bersama rumah kenangan, yang kini tinggal debu dan puing-puing. Itu sudah ada lokasi penampungan, di sini ada SDN 09 Kebon Kosong dan juga ada Masjid Al Ihsan. Tapi paling banyak di sini warga yang kita ungsikan. Jadi di sini posko pengungsian utama dan juga warga baik yang ada di sini dan juga sebagian ada di Masjid Al Ihsan. Alhamdulillah tidak ada, semua hanya ada luka ringan dari damkar dan juga memang warga luka ringan, dan memang alhamdulillah tidak ada yang, paling ada ibu hamil itu juga shock aja. Ada yang ibu-ibu agak lansia, yaitu karena punya tensi tinggi. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa di kebakaran hari ini. Dari kemarin bantuan terus mengalir. Ya tentunya kalau dari pemerintah pusat, dari Kemensos sudah hadir. Apalagi pemerintah daerah luar biasa banyak, baik dari Mensos, BPBD, kemudian juga dari PAM juga ada, Dukcapil, dan lain sebagainya sudah banyak semua. Apalagi warga masyarakat, begitu media sudah menyiarkan kebakaran besar ini, berbondong-bondong banyak yang mengirimkan logistik. Alhamdulillah ini logistik kita, gudangnya sampai kita buka 2 kelas untuk menerima logistik dari semua pihak. Dan tentunya makan juga sudah terjamin, baik dari sosial maupun dari PMI. Ya berharap kita bisa membantu ya saudara-saudara Katia itu, dan menghimbau untuk ke depan ya berhati-hati ya kan dalam mengawasi harta bendanya ya kan, listrik, api dan lain sebagainya, apabila menjagalah lingkungannya dari bencana lah, apalagi bencana kebakaran maupun kebanjiran dan lain sebagainya itu.